Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah Tuhan khususnya sehingga saya boleh berdiri kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kurang lebih sebulan kami berada di Manado bersama istri saya. Dan kalau kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita semua boleh bertemu dan berjumpa kembali dalam keadaan tubuh kuat, sehat, bahkan diberkati oleh Tuhan, itu tentu semata-mata hanya karena anugerah dan kasih Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Masih begitu kental rasanya suasana tahun baru, karena memang kita berada di hari yang ke-37 di tahun 2022, atau lebih tepatnya di hari yang ke-6 di bulan yang kedua di tahun 2022. Kalau kita bicara tentang tahun baru, berarti kita juga bicara tentang janji-janji Tuhan yang selalu dan selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2021 ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan, bahkan kita boleh nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya janji tentang perlindungan, bukan juga janji tentang penyertaan, bahkan sampai kepada janji tentang berkat-berkat Tuhan yang melimpah kita bisa nikmati di tahun 2021. Itu sebabnya Bapak Ibu, di tahun 2022 ini kita harus tetap bisa menikmati janji-janji Tuhan itu. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berupaya, kita harus tetap bersusah payah agar supaya janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tahun 2021 boleh kita nikmati di tahun 2022. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Mohon maaf karena laptop sedikit bermasalah. Kemarin sudah dibeli kabel casnya tapi ternyata rusak lagi. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Saudara tinggal duduk diam saja dengan sikap menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Yosua melalui hambanya Musa. Karena di saat itu Musa sudah tidak lama lagi hidup di bumi, sehingga kepemimpinan dari Musa yang memimpin bangsa Israel harus dialihkan kepada Yosua. Dan Yosua menggantikan posisi Musa. Itu bukan pilihan Musa, tetapi Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Tetapi Bapak Ibu, Yosua ragu untuk memimpin bangsa Israel. Yosua ragu untuk memimpin bangsa yang besar. Mungkin dia berpikir usianya mungkin dia masih muda. Bagaimana mungkin dia memimpin bangsa yang besar? Karena Yosua tahu karakteristik dari bangsa Israel, karakter-karakter orang bangsa Israel. Dia tahu bahwa orang-orang Israel itu orang-orang yang tegar
susah diatur. Itu sebabnya timbul keraguan dalam hatinya. Mungkin dia berpikir, mungkin dia tidak bisa untuk memimpin bangsa yang besar. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-7, dalam Ulangan 31 ayat ke-7 dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata kepada Yosua, hei Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti Tuhan tahu bahwa hati Yosua itu tidak teguh. Hati Yosua itu ragu-ragu. Terkadang dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya, menghadapi tahun yang baru, kita ragu. Kita ragu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Kita mulai ragu. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yosua. Firman Tuhan datang kepada kita di pagi hari ini. Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya Yosua menerima janji Tuhan ini. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Dalam ayat yang ke-8, yang pertama yang perlu kita perhatikan ialah siapa yang berjanji kepada Yosua. Siapa pula yang berjanji kepada kita? Kalau manusia yang berjanji, entah itu suami berjanji kepada istri, ataupun sebaliknya istri berjanji kepada suami, anak-anak berjanji kepada orang tua, atau orang tua berjanji kepada anak, bahkan gembala berjanji kepada jemaat, atau jemaat yang berjanji kepada gembala. Yang namanya manusia di bawah kolong langit ini, ketika berjanji itu masih memiliki potensi atau kemungkinan untuk mengecewakan orang yang dijanji. Benar atau betul? Tetapi jelas firman Allah berkata dalam ayat yang ke-8 bagian pertama kita perhatikan, di sana dikatakan sebab Tuhan menggunakan huruf besar. Dalam bahasa Ibrani dipakai YHWH. Di sana menyatakan Tuhanlah yang berjanji kepada Yosua. Tuhanlah yang berjanji kepada kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang El-Olam. Tuhan kita adalah El-Gibar. Tuhan kita adalah Elohim. Allah yang kekal, yang berjanji kepada kita. Allah yang perkasa, yang berjanji kepada kita. Allah Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang berjanji kepada kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yang kedua ialah kita harus tahu untuk memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita memposisikan Tuhan di belakang kita, atau kita posisikan Tuhan di sebelah kiri kita, atau kita posisikan Tuhan di sebelah kanan kita? Karena ada orang memposisikan Tuhan di belakangnya, karena dia bilang supaya kalau dia sudah mulai tidak semangat dalam melayani Tuhan, sudah tidak bergairah untuk menjalani kehidupan, ada Tuhan kata yang dorong-dorong dari belakang. Ada orang memposisikan Tuhan di sebelah kiri atau sebelah kanannya, karena katanya saat dia tersandung ada Tuhan yang menopang. Tetapi ada orang yang memposisikan Tuhan itu di depannya. Manakah yang betul? Kita perhatikan dalam kalimat berikut ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Dia sendiri akan berjalan di depannya.
Perhatikan dan garis bawahi kata berjalan di depanmu. Kata ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadikan Tuhan yang memimpin, yang mengambil alih 100% hidup kita. Kita harus tahu memposisikan Tuhan bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di belakang, tetapi di depan kita. Karena ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, ketika Tuhan yang mengambil alih hidup kita, ketika Tuhan yang berjalan di depan kita, kita tidak akan pernah jatuh, kita tidak akan masuk dalam lubang, kita tidak akan jatuh dalam jurang. Bahkan firman Tuhan berkata, kita tidak akan sampai tergeletak. Bahkan kita tidak akan pernah kehilangan semangat kita, gairah hidup kita. Ketika Tuhan yang mengambil alih sepenuhnya hidup kita, pasti akan terjadi tanda-tanda heran, pasti akan terjadi mujizat demi mujizat, pasti akan terjadi pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka berjalan siang dan malam, di mana perjalanan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Siang hari mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan, malam hari mereka berjalan dipimpin oleh tiang api, di mana tiang awan dan tiang api itu posisinya di depan, dan orang Israel berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Seperti kita ketahui bersama bahwa tiang awan dan tiang api asalnya daripada Tuhan. Bisa kita simpulkan, perjalanan bangsa Israel bukanlah perjalanan yang singkat. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, melewati begitu banyak rintangan. Tetapi perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Itu sebabnya kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya jemaat GPDI Alpha Omega Bolano, di tahun 2022 ini, kita harus pastikan bahwa kehidupan kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat dalam hidup kita, kalau kita mau melihat kesembuhan terjadi, biarkan hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan suami kita, dalam kehidupan istri kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, biarkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yang ketiga ialah janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua dan apa juga yang Tuhan janjikan kepada kita. Janji Tuhan kepada Yosua dan kepada kita, perhatikan ayat 8 pada kalimat-kalimat yang berikutnya. Dikatakan di sana, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua, dan ini juga adalah janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan ini berlaku bagi semua orang percaya yang hidup di bawah kolong langit ini. Semua orang percaya janji Tuhan ini berlaku. Tetapi penyataan tentang janji Tuhan ini tidak berlaku bagi semua orang percaya. Tidak semua orang percaya menikmati janji Tuhan ini. Hanya orang-orang percaya yang tahu, yang bisa, yang menjadikan Tuhan pemimpin, yang memposisikan Tuhan di depannya, yang bisa menikmati janji-janji Tuhan ini. Tuhan berjanji menyertai kita
kita. Bukan cuma dalam hal kita bahagia, menikmati berkat. Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam segala hal. Dalam keadaan apapun kita, menghadapi ujian, cobaan, rintangan, tantangan hidup yang datang, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di tahun 2022, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, kata berikut yang perlu kita garis bawahi ialah janganlah takut. Janganlah takut. Kalimat ini menegaskan kepada kita agar supaya kita menjadi orang percaya yang berani. Amin. Berani. Jangan takut dalam menghadapi pergumulan. Jangan takut dalam menghadapi cobaan. Jangan takut dalam menghadapi ujian yang mungkin akan datang menerpa hidup kita di tahun 2022. Karena Tuhan berjanji menyertai. Dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ini adalah janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Di tahun 2022, apapun yang akan kita hadapi, firman Tuhan berkata sekalipun itu api, itu tidak akan pernah menghanguskan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semua perkara, bukan hanya perkara kecil, bukan hanya perkara besar, tetapi semua perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Di tahun 2022, semua perkara dapat kita tanggung ketika kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Dan Allah sendiri yang memimpin dan menuntun langkah kaki kita di tahun 2022. Selanjutnya, dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, yang perlu kita perhatikan, dalam kalimat-kalimat terakhir dikatakan di sana, janganlah patah hati. Kalau kita bicara tentang patah hati, berarti kita juga bicara tentang kekecewaan, atau kita bicara tentang kecewa. Kalimat yang berkata janganlah takut dan janganlah patah hati, kalimat ini sering dikatakan dalam kitab Ulangan. Kenapa sering diingatkan kepada kita orang percaya, jangan sampai kita orang itu patah hati, jangan sampai orang itu menjadi kecewa. Karena manusia ketika mengalami yang namanya kekecewaan, ketika mengalami yang namanya patah hati, itu kebanyakan manusia cenderung jauh daripada Tuhan. Bukannya lebih dekat sama Tuhan, tetapi jauh daripada Tuhan. Banyak orang percaya ketika mengalami cobaan ataupun tantangan ujian, bukannya lebih dekat kepada Tuhan, tetapi malah jauh daripada Tuhan, malah menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Berkata ini semua gara-gara Tuhan. Tuhan yang bikin saya punya hidup jadi begini. Dia kecewa kepada seseorang, tapi dia salahkan Tuhan. Ini banyak terjadi. Ini fakta yang terjadi di kalangan orang Kristen. Tetapi kita orang percaya, khususnya jemaat GPDI Alpha Omega Bolang, kalau memang kita mengalami yang namanya patah hati, kalau memang kita mengalami yang namanya kekecewaan, kita gunakan momen itu untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Amin. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena
Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bahkan dalam ayat-ayat lain dikatakan Tuhan sayang sama orang-orang yang patah hati. Kenapa Tuhan sayang? Kenapa Tuhan dekat sama orang-orang yang patah hati? Tapi Tuhan bilang jangan sampai patah hati. Karena itu alasannya Tuhan tahu manusia ketika patah hati cenderung jauh daripada Tuhan. Sedikit yang mengambil keputusan untuk dekat sama Tuhan. Banyak manusia ketika mengalami kekecewaan mereka jauh daripada Tuhan. Bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi mendekatkan diri kepada hal-hal yang berbau dosa. Mendekatkan diri kepada pesta pora. Mendekatkan diri kepada botol, mabuk-mabukan, menghilangkan stres penat. Menghilangkan rasa kecewa, mendekatkan diri kepada narkoba. Banyak orang percaya melakukan ini. Ini adalah satu keputusan yang salah. Ketika mengalami yang namanya kekecewaan, kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin.